Ya, mungkin kita lanjutkan lagi. Sekarang saya share screen lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, di sini kita sudah dapatkan ya, bukan energi, usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas sama dengan setengah dari massa VI, kemudian dikali kecepatan awalnya dikuadratkan. Nah, VI ini adalah laju balok saat mulai menekan pegas. Gitu. Oke, ini persamaan yang kita punya. Selanjutnya, dari sini kita masukkan aja di masing-masing komponennya. Nah, di sini kan kita udah punya ya, tadi yang udah kita cari di bagian yang A, usaha oleh gaya gravitasi itu 0,3 Joule, kemudian usaha oleh gaya pegas yang bagian B itu sebesar minus 1,8 Joule. Sama dengan minus setengah dikali masanya berapa? Masanya 250 kali 10 pangkat minus 3 kg dikali VI kuadrat. Terus apa nah ini ya siapa? Balik. Oke, selanjutnya minus 0,3 ditambah minus 1,8 itu sebesar minus 1,5. Setengah dikali 250 itu minus 125 kali 10 pangkat minus 3. Oke, dikali VI kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari nilai VI-nya ya. VI kuadrat sama dengan minus 1,5 dibagi minus 125 kali 10 pangkat minus 3. Oke, di sini hasilnya 12. Berarti karena dia pangkat kuadrat, biar kita hilangkan itu diakarkan ya. Oke, selanjutnya, jadi akar 12 itu sebesar 3,46. Nah, berarti di sini kecepatan awal laju balok sebelum menekan pegas itu sebesar 3,46 meter per detik. Itu oke, ini untuk yang bagian C nih. Jadi kecepatan awalnya 3,46 meter per detik. Oke, kita lanjut ke bagian yang D sekarang. Yang D itu yang ditanyakan, jika laju balok saat tumbukan dengan pegas itu dilipat duakan. Jadi kalau misalnya lajunya itu 2 kali lipat ya, si balok itu bergerak, berapa sih besar pemendekan pegas maksimumnya? Gitu. Kalau misalnya lajunya di 2 kali lipat nilainya berapa besar pemendekan pegas maksimumnya tadi ya. Oke, kita bahas di sini untuk yang bagian D. Jika laju balok saat tumbukan itu 2 kali lipat nilainya, maka pemendekan maksimum akan bertambah nih. Ini hipotesis ya, dugaan sementara kita. Kalau misalnya lajunya 2 kali lipatnya nilainya, maka pemendekan maksimum itu akan bertambah. Coba kita buktikan apakah benar atau enggak. Nah, dengan menggunakan tadi ya, hubungan teorema usaha sama dengan energi. Berarti di sini usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Usaha kita uraikan dari ini, usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegasnya. Oke, energi kinetik itu kan setengah dikali massa dikali kecepatannya. Oke, karena delta berarti selisih ya, akhir dikurang awal. Oke, kemudian kita masukkan di sini usaha oleh gaya gravitasi itu kan massa dikali percepatan dikali perpindahan ya. Usahakan gaya dikali
perpindahannya. Nah, gaya itu massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian usaha oleh gaya pegas itu minus setengah K, kemudian dikali perpindahannya kuadrat. Nah, usaha oleh gaya pegas berarti gaya pegas dikali perpindahannya. Gaya pegas itu setengah K dikali S ya, konstanta pegas dikali perpindahannya. Oke, kemudian di sini tentunya ya, kalau benda itu sudah sampai di titik akhir, kecepatannya itu 0 V2-nya. Makanya di sini V2-nya 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian minus setengah M V1 kuadrat. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 0,25 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10, kita gunakan 10 meter per second kuadrat, dikali S, perpindahannya, kemudian konstanta pegasnya 250 Newton per meter, kemudian dikali S kuadratnya ya, karena yang kita cari sebenarnya di bagian nomor 5, yang B, itu tuh berapa gitu loh pemendekan pegas maksimumnya, kalau laju baloknya itu di 2 kali lipatin. Oke, kemudian di sini masanya 0,25 ya 0, oh ya, kan 0 dikurang setengah MV1 kuadrat. Jadi tinggal setengah MV1 kuadrat nih. Masanya 0,25, V1-nya 3,46 yang udah kita cari sebelumnya. Di bagian yang C ya. Oh, ya yang C. V-nya 3,46 meter per detik. Kemudian dikuadratkan di sini. Nah, kita dapatkan ya 2,5 S minus 125 S kuadrat itu sama dengan minus 1,49. Ini operasi hitung biasa ya. Saya rasa kalian udah bisa nih kalau operasi hitung kayak gini. Nah, ini lihat ada pangkat 2, berarti dia persamaan kuadrat ya. Kita tuliskan lagi 125 S kuadrat minus 2,5 S minus 1,49 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, akan ada 2 kemungkinan dari solusinya. Nah, itu bisa menggunakan faktor atau menggunakan rumus ABC. Nah, karena ini angkanya susah, kalau menggunakan faktor, jadi menggunakan rumus ABC ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, setelah saya hitung, didapatlah ini nih, yang positifnya, akar positif dari persamaan kuadrat tersebut itu 0,23 meter atau 23 cm. Nah, dari hasil yang kita peroleh nih, ketika laju awalnya itu 2 kali lipat nilainya, itu pegas tertekan nyaris 2 kali lipat nilainya. Nah, jadi terbukti ya, ketika laju balok itu dilipat 2 kali lipat nilainya, maka pemendekan maksimum itu juga bertambah. Gitu. Kan tadi di awal kecepatan awalnya 3,46. Kalau kecepatannya 3,46 itu pemendekannya berapa? 12 meter. Nah, kalau dia 2 kali lipatnya kecepatan dari balok itu pemendekan maksimum bertambah. Nah, jadi 12 kalau dikali 2 itu kan sekitar 24 cm. Hampir 2 kali lipat dari pemendekan awal. Itu. Jadi terbukti ya, kalau kecepatan lajunya 2 kali lipat, pemendekan maksimumnya akan bertambah. Mungkin ini untuk dari soal nomor 5. Sampai di sini bisa untuk soal nomor 5. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, iya kenapa? Izin bertanya, Ya. mengenai gravitasi, kalau dia tidak diketahui di soal itu, Kak, kata kakak tadi boleh pakai 10, Kak. Iya. Tapi mau sebelumnya, Kak, kalau Tialista pernah dengar katanya kalau nggak ada di soal, katanya pakai 9,8, Kak. Jadi itu pakai 10 atau 9,8, Kak? Siapa Terima yang kasih, Kak. Iya, siapa yang bilang? Kayak teman-teman yang lain kayak gitu, Kak, bilang kayak gitu. Teman-teman ya. Kalau selama sebenarnya emang 9,8 ya nilainya gitu. Cuma dibulatkan 10 meter per second kuadrat. Tapi kalau kita udah ini
ngerjainnya, kalau nggak diketahui dari soal, nggak apa-apa kok pakai yang 10 meter per second kuadrat. Gitu, karena emang di soalnya juga nggak ditulisin. Harus pakai G-nya itu 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Itu supaya kita enak juga ngitungnya, 10 meter per second kuadrat. Kalau misalnya dosen di kelas kalian gitu udah nyampein harus pakai 9,8, ya udah ikutin dari dosennya. Karena yang ngoreksi nanti kan dosen kelas kalian gitu. Tapi seharusnya opsional ya. Kalau nggak Baik, ada, Kak. Terima kasih, Kak. nah, okay. Kalau nggak ada itu boleh pakai 10 atau 9,8. Baik, Kalau, Kak. Terima kasih, Kak. kalau yang lain gimana? Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke soal terakhir nih, soal nomor 6. Tidak ada. Saya mengingatkan kembali untuk jadwal kuisnya itu silahkan kalian diskusikan, kita ambil di luar jadwal ya, jadi agak lebih gitu ya. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 6, soal terakhir ya. Oke, soal terakhir. Next, lanjut. Oke, soal yang terakhir. Oke, perhatikan di sini, soal nomor 6. Jadi dia ada gambarnya, sistemnya seperti ini. Ada massa atau balok ya. Ada benda balok bermassa 200 kg digantungkan pada sebuah tali tak bermassa atau massa talinya itu diabaikan. Yang panjang talinya L sama dengan 13 meter. Oke, coba kita lihat di sini. Jadi ada balok seperti ini digantungkan atau dihubungkan dengan tali, ya digantung vertikal ke vertikal gini. Nah, panjang dari talinya itu L di sini. L di sini sama dengan 13 meter. Nah, balok tersebut didorong secara horizontal dengan gaya yang tidak konstan sehingga balok berpindah sejauh D sama dengan 5 meter. Pahami ya dari soalnya ini. Nah, posisi awalnya tuh kayak gini. Lurus, vertikal ke bawah seperti ini. Kemudian si balok ini dikenai gaya atau didorong secara horizontal. Dia pindah ke kanan nih gambarnya. Pindah ke kanan. Nah, dari titik awal ke titik akhir ini sejauh D. Sejauh D gitu. Nah, pada saat dia didorong nih dari titik awal ke titik akhir, ini membentuk sudut theta si talinya ini. Gitu. Itu ya, pahami soalnya, kemudian kita lihat gambar sistemnya. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Diketahui massa bendanya 200 kg, panjang talinya L sama dengan 13 meter, kemudian perpindahannya D itu sebesar 5 meter di sini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat nih yang ditanya. Yang A itu apa? Yang ditanya yang A itu berapa gaya F pada saat balok berada di titik akhir yang berjarak D dalam keadaan diam. Kemudian yang B, berapakah kerja total yang dilakukan hingga titik akhir. Yang C, dengan asumsi tali tidak mulur, jika di titik akhir balok dilepaskan, hitunglah kecepatan saat melewati titik awal. Oke, kita bahas satu persatu dari yang A dulu. Nah, kalau ada kayak gini, soal kayak gini, tentunya sama ya di pertemuan sebelumnya. Kita lihat gambar sistem yang kita punya. Kita gambar sistemnya, kemudian menggambarkan diagram gayanya berdasarkan pusat objek benda yang kita tinjau. Gitu. Jadi pertama menentukan pusat objek bendanya, yang kedua menggambarkan diagram gayanya, dan yang ketiga baru menyelesaikannya dengan menggunakan hukum Newton. Nah, di sini pusat objek benda kita, bendanya ya, benda baloknya, bukan talinya. Jadi benda balok ini menjadi pusat objek kita, terus kita lihat nih, kita tinjau dari balok ini, diagram gayanya.
Tentunya dia punya gaya berat yang mengarah ke vertikal ke bawah atau ke bumi. Kemudian karena dia membentuk sudut theta, jadi diperhatikan di sini pointernya. Nah, sebelah sini ada W cos theta, dan sebelah yang kiri ada W sin theta. Kemudian karena benda balok ini diberi gaya atau didorong secara horizontal ya arahnya, berarti di sini ke arah kanan, karena dia berpindah ke kanan, gayanya mengarah ke arah sumbu X positif atau ke kanan. Kemudian karena balok ini juga dihubungkan oleh tali, dia punya tegangan tali. Nah, tegangan tali, ini ya tegangan talinya. Karena dia membentuk sudut theta, berarti di sini tegangan tali yang diarah ke vertikal ke atas, atau sumbu Y positif, itu T cos theta. Kemudian tegangan tali ada juga yang arahnya horizontal ke kiri, ini T sin theta. Ini ya diagram gayanya yang kita tinjau dari balok B-nya. Oke. Yang A itu yang ditanya besar gaya pada saat balok berada di titik akhir yang berjarak D dalam keadaan diam. Nah, di sini kita asumsikan bendanya itu merupakan massa titik. Nah, kemudian saat kondisi akhir diam, berarti kita menggunakan hukum 1 Newton di sini. Sigma F sama dengan 0. Oke, kita uraikan satu persatu. Dari yang sumbu X dulu nih. Sigma F X sama dengan 0. Kita lihat di sepanjang sumbu X, ada gaya apa aja yang bekerja. Ada ini ya, di sepanjang sumbu X ada gaya F, dan ada T sin theta. Gitu. Ya, di sini tanda positif dan negatifnya kita lihat dari kecenderungan arah gerak benda. Ya, karena gayanya ke kanan, berarti di sini F-nya positif, benda itu bergerak ke kanan. Kemudian T sin theta-nya ini negatif ya, karena berlawanan dengan arah gerak benda. Sama dengan 0, berarti F sama dengan T sin theta. Ini persamaan 1. Kemudian kita uraikan yang di sumbu Y-nya. Sigma FY sama dengan 0. Kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja. Di sepanjang sumbu Y berarti yang vertikal ya. Ada gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya tegangan talinya, T cos theta. Nah, tanda positif dan negatif ini kita lihat dari kecenderungan arah gerak bendanya, itu tanda positifnya. Berarti di sini W-nya itu positif, kemudian tegangan talinya, T cos theta-nya negatif. Gitu. W minus T cos theta sama dengan 0. Oke, berarti di sini W sama dengan T cos theta. Nah, gaya berat itu kan massa dikali percepatan gravitasi sama dengan T dikali cos theta. Oke, ini kita keep sebagai persamaan kedua. Nah, berarti di sini dari persamaan 1, kita punya ya tegangan tali sama dengan F per sin theta. Kemudian kalau untuk persamaan 2, tegangan tali sama dengan M kali G per cos theta. Oke. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan ya. Kan gaya tegangan talinya itu sama. Karena talinya itu sama di sini, gaya tegangan tali T1 sama dengan T2. Berarti T1 itu F per sin theta sama dengan yang gaya tegangan tali 2, massa dikali percepatan gravitasi dibagi cos theta. Nah, karena yang kita cari untuk soal yang bagian A itu gaya, berarti dari persamaan ini, gaya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali sin theta per cos theta. Nah, sin theta per cos theta kan sama dengan tangan theta ya. Berarti di sini kita ubah menjadi tangan theta. Gaya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali tangan theta-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di situ persamaan yang kita punya kan ini. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massanya 200 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, kemudian tangan theta. Nah, tangan theta, kan tetanya nggak dikasih tahu tuh berapa nilainya. Tangan kan kita tahu ya, tangan tuh depan per samping, tanda sum ya. Kalau kita lihat dari sini, karena sudut tetanya di sini ya, tetanya di sini berarti depannya mana? Depannya si ini nih, D, 5. D kan diketahui 5 ya. Kemudian sampingnya mana? Sampingnya sebelah sini nih. Yang ini sampingnya. Depannya itu D, nilainya 5. Nah, 5 ya.
Landesam, depan per samping. Sampingnya berapa? Ini sampingnya, yang L ini. Kalau kita menggunakan teorema Pitagoras ya, berarti di sini L-nya berapa? L-nya kan 13 kuadrat. Kemudian dikurang dengan perpindahannya. Jadi karena dari sini pindah ke sini ya. Jadi ini sejauh 5 nilainya. Jadi di sini 13 kuadrat minus 5 kuadrat. Jadi akar dari 13 kuadrat minus 5 kuadrat. Ini menggunakan teorema Pitagoras ya. Nyari yang sampingnya tadi. Nah, sehingga kalau kita operasikan, dapatlah gayanya itu sebesar 833,33 Newton. Oke, untuk yang A nih, udah clear di sini. Gayanya sebesar ini. Selanjutnya, kita lanjut ke yang B dulu. Yang B itu berapa sih kerja total yang dilakukan hingga titik H akhirnya. Di usahanya ya. Nah, di sini kita punya bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensialnya atau perubahan energi kinetiknya. Karena di sini gaya bendanya itu berpindah dan dia punya ketinggian, jadi yang kita tinjau yang perubahan energi potensialnya itu. Berarti di sini kalau ada delta itu selisih ya, akhir dikurang awal atau awal dikurang akhir juga boleh. Nah, energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Berarti di sini selisihnya adalah selisih dari ketinggiannya atau delta H-nya. Nah, dari gambar sistem yang kita punya, nah saya gambarkan lagi ya di sini. H awalnya itu L. L ya, H awalnya. Jadi MGH-nya di sini M dikali G dikali L hanya awalnya. Kemudian kalau di titik akhirnya, berarti karena dia membentuk sudut theta, karena delta itu selisih ya, berarti dikurang dengan MGL cos theta. Hanya berarti di sini L dikali cos theta, karena dia membentuk sudut theta. Oke, ini bisa kita sederhanakan tulisannya menjadi usaha sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali L-nya, panjang L-nya, dikali 1 minus cos theta. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponen ya. Massanya 200 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, L-nya itu 13 meter, kemudian di sini cos theta ya, cos kan samping per miring, sampingnya 12, miringnya 13, ini 13 pakai teorema Pitagoras tadi ya, berarti di sini 12 akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, kalian dapat hitunglah, nanti dapatlah si miringnya ini, itu kurang lebih sebesar 13. Nah, ini kita operasikan perhitungannya, dapatlah usaha itu sama dengan 2000 Joule. Jadi usaha atau kerja total yang dilakukan hingga titik akhir sebesar 2000 Joule. Oke, kita lanjut dulu ke bagian yang C. Yang C dengan asumsi talinya enggak mulur, jika di titik akhir balok itu dilepaskan, hitunglah kecepatan saat melewati titik awalnya. Jadi intinya kecepatan saat melewati titik awal itu berapa. Nah, ketika benda itu dilepaskan, terjadi perubahan energi potensial ya, menjadi energi kinetik. Gitu. Pada saat benda dilepaskan, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, di sini berarti perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensialnya atau usahanya. Gitu. Nah, energi kinetik setengah dikali massa dikali kecepatannya kuadrat sama dengan energi potensialnya berapa? 2000 Joule yang udah kita cari sebelumnya di bagian B nilainya. Oke, kemudian kita masukkan ya, massanya 200 kg dikali setengah hasilnya 100 V kuadrat. V ini yang kita cari ya kecepatan saat melewati titik awal. Sama dengan 2000 Joule. Nah, berarti di sini V kuadrat sama dengan 2000 dibagi 100. V kuadrat sama dengan 2000 dibagi 120 meter per detik. Nah, kuadrat berarti supaya hilang, pangkat 2-nya ini kita akarkan. Nah, jadi di sini V sama dengan akar dari 20 meter per detik. Oke, baik.
Ini untuk soal nomor 6 ya. Sudah kita bahas dari yang A, B, sampai C. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 6? Bisa untuk soal nomor 6? Gimana, bisa nggak? Bisa untuk soal nomor 6? Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6, ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup. Gimana nih, kalau diem bisa atau bingung, atau belum bisa, atau yang udah bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, yang lain gimana? Bisa? Insya Allah bisa, Kak. Bisa, Kak. Hmm. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu ya. Eh, jangan lupa, nanti yang hadir hari ini silahkan mengisi presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran untuk linknya, link Google Form kehadirannya ada di WhatsApp group. Jadi karena ini kelas tutorial kan salah satu rangkaian dari kelas besar, jadi sifatnya wajib. Nah, untuk selain hadir di Zoom meeting gitu ya, kan ini kelas pelaksananya. Terus selain saya ngeliat di Zoom meetingnya juga mengisi presensi kehadirannya gitu. Jadi disiapkan juga catatannya biar saya cek juga ya. Apa kan salah satu tiket untuk kalian bisa mengisi presensi adalah mengumpulkan catatan tutorial. Gitu, dipersiapkan catatannya. Ya bagi yang hadir kelas silahkan mengisi presensi Google Form kehadirannya. Gitu. Oke, selanjutnya, oh ya, minggu depan itu udah gitu ya, sudah UTS kan rencananya UTS fisika. Nah, di sini saya sudah sampaikan sih ke penanggung jawab untuk mata kuliah fisika dasar. Jadi udah saya tanyakan karena kemarin tuh online ya pelaksanaan UTS pokoknya UAS, UTS sama kuis itu dilaksanakan secara daring. Jadi itu ada tipe soalnya itu ada tipe tipe empat tipe soalnya A B C D. Nah itu ada di Google Form gitu, soalnya itu dipakai Google Form. Nah jadi kalau udah saya konfirmasi ke bapaknya itu untuk soal yang kemarin belum bisa dibagiin ke buat teman-teman tahun ini. Jadi gantinya adalah akan dibagiin kisi-kisi ya, kisi-kisi materi untuk UTS nanti gitu. Jadi dicek aja nanti kisi-kisinya akan di-share di Google Classroom. Itu ya, kisi-kisi UTS gitu. Kemungkinan ini juga nanti bakal ada kuis. Kuis itu soalnya ada 4 tipe ya, A, B, C, D. Jadi nanti sebelum pelaksanaan kuis, buat kuis sama UTS juga ada 4 tipe soal gitu ya. Jadi nanti dipantengin deh aturan dari ujian pelaksanaan kuis dan UTS-nya gitu. Karena emang kalau online tuh pakai Google Form. Ya, kenapa? Kak, kan UTS itu ini kan esai gitu kan jawabannya. Hmm. Itu kalau misalkan hasilnya angkanya nggak bulat itu pakai sama dengan atau mendekati, Kak? Mendekati boleh. Oh, Ya, pakai oke, Kak. mendekati. Coba, nanti aku lupa deh. Kayaknya ada pilihan gandanya atau ditulis pakai cara gitu. Nanti coba saya konfirmasi lagi ya kalau pelaksana yang sekarang. Gitu ya. Jadi kisi-kisinya nanti dicek aja di Google Classroom. Kisi-kisi buat UTS-nya. Nanti di-share di Google Classroom-nya. Terima kasih, Kak. Gitu. Makasih, Kak.
Baik. Sebelum ditutup, seperti biasa ya kita dokumentasi sebentar. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Oke, di sini ada 3 slide ya di laptop saya. Jadi ada 3 kali pengambilan nih nanti. Nah, kalian kan nggak tahu di slide keberapa. Jadi siap-siap aja selama 3 kali pengambilan gambar. Oke. Dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Bentar, slide yang kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Yang terakhir, slide yang ketiga. Bentar ya, 1, 2, 3. Mungkin ini sebelum ditutup, ada yang disampaikan atau cukup? Gimana? Masih salah kita bisa. Apa? Cukup atau ada yang disampaikan lagi? Kak, kalkulator itu yang kayak kalkulator praktikum kan, Kak? Iya, kalkulatornya. Kalian praktikum udah bawa kalkulator kan? Udah, Kak. Ya, kalkulator pakai yang itu. Udah keluar belum jadwal UTS-nya? Udah, fisika hari apa? Sabtu, Kak. Sabtu. Satu Pagi. Jam 7. Udah keluar online apa offline? Offline, Kak. Offline. Kak. Oke, jadi disiapin ya. Nanti persiapannya buat UTS, belajar kisi-kisinya, direview lagi materi yang dari kelas, dari dosen, kemudian review soal tutorialnya dari awal sampai akhir. Apa tuh ada yang keluar tuh soal tutorial, dan juga tugas juga ya, dipelajari lagi. Gitu. Oke, mungkin cukup ya. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi Kak, kalau tuh, ya. Kenapa? Kak, kalau catatannya kapan dikumpulkan, Kak? Seperti biasa, besok ya. Besok jam 12 siang. Oke, Kak. Nih, jangan sampai, coba ya, jangan sampai kalian nggak ngumpul gitu loh. Kan cuman catat doang, nyatet doang. Selama saya ngejelasin, kalian juga sambil nyatet gitu. Jadi nggak keberatan ya kalau suruh ngumpulkan catatan tutorial gitu. Ngisi presensi, kemudian dicatat catat materinya. Jadi kan buat kalian bahan belajar, gitu ya, dicicil setiap pertemuan udah selesai catatannya. Jadi kalau mau ujian tinggal review aja lagi. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Persiapin buat UTS-nya, semoga
dapat hasil yang memuaskan gitu ya. Oke, saya akhiri. Oh ya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Kak.